Di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung itu yang saya tahu ada tim percepatan perhutanan sosial. Ya. Nah, di tim itu juga selain dari dinas, kemudian nanti ada support dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Ya. Kehutanan, juga ada support dari teman-teman jaringan LSM. Iya, Nah, nanti mudah-mudahan prosesnya bisa bagus ya. bisa bagus. Nah, sambil menunggu proses itu yang dilakukan di sini selain tadi kan dapat bantuan bibit dari Kantor Berita Antara Lampung. Iya, betul. Cocok nggak itu? Cocok itu yang dari Kantor Berita Antara itu, dia mensejahterakan masyarakat, Pak. Seperti bantuan bibit sirsa, Iya. terus manggis, terus jambu itu. Iya. Itu yang kami harapkan seperti itu, Pak. Bukan pohon-pohon besar. Oke. Adapun pohon besar pun perlu, cuman agar hutan lestari masyarakat sejahtera, ya itulah. Iya. Ah, Nanti yang bisa kita diambil kejar. manfaatnya bukan hanya kayunya kan? Gitu. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun pagi ini kami dari tim podcast Prum Kantor Berita Nasional Antara Provinsi Lampung akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Ersi Gianto. Selamat pagi, Mas Ersi. Selamat pagi, Pak. Mas Ersi Gianto ini adalah Ketua Kelompok Tani Hutan Sukawera di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Namun areal kelolanya ini berada di Kabupaten Pesawaran ya, Ya, betul. Mas Ersi Gianto. Tolong Mas Ersi bisa ceritakan ringkes ya tentang bagaimana sih aktivitas kelompok Tani Hutan Sukawera ini yang berjalan selama ini. Silakan Mas Ersi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Pak, aktivitas kita seperti biasa, dari awal ya pagi ke kebun mengurus tanaman, Ya. terus sore ya kita pulang. Nah, keseharian penduduk sini kan hasilnya tahunan, Pak. Seperti kopi, alpukat, buah kemiri, buah pinang. Terus yang kita kejar sekarang ini masalah perizinan, Pak. Nah, ini kelompok ini sudah sejak kapan? Kalau berdirinya kalau kelompok ini 1993, Pak. Berapa anggotanya? Anggotanya waktu itu masih 10 kelompok. Sekarang? Sekarang dipecah menjadi 13 kelompok. Berarti dia masuk dalam gabungan kelompok tani hutan. Iya, Apa? Gapoktan apa? Gapoktannya Sumber Agung, Pak. Sumber Agung Ada berapa? satu. Berapa kelompok? 13. Berapa anggotanya? Kalau anggota keseluruhan, Mm-mm. anggota keseluruhannya sekitar 386. Banyak juga. Kemudian areal kelolanya berapa hektar? 483, Pak. 483 hektar. Itu di dalam areal Tahurawan Abdul Rahman semua? Iya, betul. Nggak ada yang di luar? Nggak ada. Dan hampir semuanya sedang dalam proses perizinan. Iya. Kemarin Tolong diceritain iya, gimana? kalau kemarin itu masalah perizinannya untuk percobaan barusan 2 kelompok, yaitu kelompok Tanjung Manis 1 sama Cirate 1. Yang di bawah Gapoktan Hut ini Iya, ya? di bawah Gapoktan kita kan, Sumber Agung Bersatu. Alhamdulillah masalah untuk pengukuran itu untuk percontohan barusan 1 yang beres, Pak. Oke. Cuman dari dinasnya harus keseluruhan. Oke. Nggak bisa satu-satu ya? Nggak bisa satu-satu, jadi dia harus satu gapoktan. Jadi kalau memang hanya satu kelompok yang jalan itu nggak jalan. Jadi harus satu gapoktan supaya semua kejar gitu, Pak. Dan sekarang lagi proses untuk kelompok seluruhnya ini Seluruh, mempersiapkan. ya, insya Allah semuanya. Tapi yang sudah diuji coba 2 itu 1 berhasil. satu berhasil. Yang 1 yang kekurangannya kenapa? Yang 1 kekurangannya masalah biaya. Oke, iya karena untuk verifikasi pengukuran dan seterusnya pembiayaannya swadaya ya. Swadaya, Pak. Kesepakatan bareng-bareng gitu ya. Iya, atas kesepakatan bersama. Dan yang kelompok yang sudah berhasil ini kesepakatannya tercapai. Tercapai karena waktu itu dikumpulkan masing-masing ketua kelompok beserta anggotanya di dinas maunya seperti apa. Ada kesepakatan, akhirnya jalan, Pak. Udah 1 tahun itu. Artinya ini sekarang proses untuk ke Dinas Kehutanan melalui
Kepala Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman ya. Iya, betul. Ke Bu Eni atau Mbak Eni ya. Iya. Sudah komunikasi dengan pengelola Tahura Wan Abdurrahman Sudah. dan mereka support. Ya, mereka support. Kemarin itu saya ketemu lagi sama Bu Eni 1 bulan yang lalu. Nah, kita masalah pengajuan untuk pengukuran yang kedua kali. Cuman terkendala masalah cuaca sekarang, Pak. Bukan lagi soal biaya, soal Bukan. biaya udah kesepakatan Udah ya ada udah. kesepakatan. Untuk seluruh kelompok tadi itu. Iya. Terus yang kedua kalinya dari Dinas Kehutanan menunjuk beberapa anggotanya untuk mengawal proses pengukuran tersebut. Cuman karena masih ada kerjaan sekitar 2 bulan 3 nanti, Pak. Karena di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung itu yang saya tahu ada tim percepatan perhutanan sosial. Ya. Nah, di tim itu juga selain dari dinas, kemudian nanti ada support dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Ya. Kehutanan, juga ada support dari teman-teman jaringan LSM. Iya, Nah, nanti mudah-mudahan prosesnya bisa bagus ya. bisa bagus. Nah, sambil menunggu proses itu yang dilakukan di sini selain tadi kan dapat bantuan bibit dari Kantor Berita Antara Lampung. Iya, betul. Cocok nggak itu? Cocok itu yang dari Kantor Berita Antara itu, dia mensejahterakan masyarakat, Pak. Seperti bantuan bibit sirsa, Iya. terus manggis, terus jambu itu. Iya. Itu yang kami harapkan seperti itu, Pak. Bukan pohon-pohon besar. Oke. Adapun pohon besar pun perlu, cuman agar hutan lestari masyarakat sejahtera, ya itulah. Iya. Ah, Itu yang bisa kita diambil kejar. manfaatnya bukan hanya kayunya kan gitu. Bukan. Oke. Karena di sini ini kita itu mendapatkan izin pemanfaatan hasilnya, Pak, bukan kayu. Nggak boleh nebang Nggak ya. boleh nebang. Ya kita bisanya ambil hasil, menjaga dan melestarikan. Nah, sekarang yang yang dari Antara itu mungkin berapa tahun lagi bisa dimanfaatkan ininya? Buahnya. Kalau pala itu sekitar 5 tahun, kalau manggis itu 7 tahun. Akan ditanam di kelompok sini. Ya, kelompok sini. Ya, harapan kami ke depannya dari Perum Antara membantu kami untuk mengusulkan bibit-bibit yang bermanfaat gitu untuk kesejahteraan masyarakat sini. Nah, sambil menunggu proses perizinan tadi ya, proses perizinan, kemudian terus melakukan penanaman, bagaimana menjaga supaya anggota kelompok di sini ikut aturan untuk supaya dia menjaga lingkungan di sini, ada aturan tanamannya seperti apa, tidak boleh ditebang, apa larangan-larangannya, tolong diceritain Mas Ersi. Jadi begini, kalau di sini ini boleh menggarap, tidak boleh menebang. Nah, dalam artian kita harus memenuhi 3 unsur serta apa itu namanya tajuk, Pak. Tajuk tinggi, tajuk rendah, tajuk sedang. Kalau itu dipenuhi, mudah-mudahan kita selamanya gitu bisa menggarap di sini. Itu, Pak. Ada kendala nggak di anggota kelompok itu yang bandel, yang nakal dan seterusnya? Masih ada nggak yang seperti itu? Ya, sebagian ada sih, Pak. Cuman kan kita selalu ngasih masukan, ngasih support. Karena kan hutan ini adalah jantung ataupun paru-paru ibu kota. Kalau hutannya gundul, Ya. persediaan air habis, kita mau usaha seperti apa? Nanti terjadi banjir dan longsor. Kesadaran seperti itu sudah ditanamkan ke anggota kelompok di sini? Sudah, Pak, sudah sejak bertahun-tahun yang lalu. Makanya ya alhamdulillah Bapak bisa melihat sendiri keadaan hutan di sini kan, tidak gundul. Nah, kalau ada oknum anggota yang nakal tadi, yang bandel, yang nggak ikut aturan, apa sanksi yang diberikan? Sanksi yang kita berikan kepada anggota yang melanggar, satu berupa teguran. Oke. Kalau teguran tidak mampu, nanti kita langsung kita musyawarahin bersama kelompok lain. Itu juga tidak Dengan memanggil yang bersangkutan ya? dengan memanggil yang bersangkutan. Terus kalau memang itu masih tidak mau mengikuti aturan, itu langsung dari Polhutnya yang kita turunkan. Langsung lapor ke Langsung dinasnya lapor ya, dinas. atau Tahura Wan Abdurrahmannya untuk ada Tindak. kemungkinan nggak, sudah ada belum yang dicabut hak kelolanya atau sanksi yang paling berat apa yang pernah diterapin di sini? Kalau sanksi yang paling berat sih sebenarnya kita untuk menanam kembali, Pak, penghijauan kembali itu. Karena kalau kita ngasih sanksi pidana itu tidak Bukan kewenangan kita ya, mensejahterakan masyarakat kan. Ya. Jadi kita kena sanksi, suruh anggota itu menanam pohon yang lebih banyak. Nah, yang anggota kelompok
kita ini sebagian usianya paling banyak berapa? Usia muda, usia setengah dewasa, atau usia tua? Yang anggota kelompok kita yang di Sukawera maupun yang di Gapoktan Sumber Agung, apa tadi, Sumber Agung? Sumber Agung Bersatu, Pak. Sumber Agung Bersatu tadi. Iya. Rata-rata anak muda sudah 40-50 tahun atau di atas 50 tahun? Kebanyakan itu, Pak, usianya 40 tahun. 40 tahun. Karena sekarang ini keadaan di sini ini anak-anak muda itu banyak tidak mau bertani, Pak, tidak mau berkebun. Tapi dari anggota kita ada nggak yang anak muda yang 30-an tahun gitu? Ada, Pak. Karena di sini kita tanamkan kepada anak-anak muda bahwa dengan bertani kita bisa kaya kok, bisa sukses. Dengan catatan kita rawat, kita urus, ya kita perlakukan, karena tanaman itu kalau kita perlakukan dengan baik dia akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Cuman kalau kita telantarkan ya tidak bisa ya, Pak. Oke. Gitu. Ya. Yang paling berat tantangan dihadapi kelompok di sini apa sih, Mas? Kalau tantangan yang paling berat ini ya intinya masyarakat yang nggak sadar sih, Pak. Kalau masyarakat yang sadar, yang tahu atas kebutuhan hutan, terus yang menjamin kehidupan kita, mudah-mudahan ya ringan gitu kan. Terus dari anggota kelompok kita ini tinggalnya di mana? Ya masih di wilayah Sumber Agung, Pak. Nggak ada yang dari luar? Nggak ada. Oke. Pendapatan yang diperoleh dari kebun yang dikelola di sini sudah cukup memadai atau masih kurang atau gimana selama ini? Kalau kebun itu dirawat sebenarnya itu cukup, Pak, dari tahun ke tahun itu cukup bisa. Rata-rata berapa hektar sih satu orang? Itu kalau dari dinas itu cuma 2 hektar, Pak. Secara maksimal ya? Maksimal. Satu orang ya. Kalau dia nyampe lebih dari itu nanti korporasi ya, Pak ya. Takutnya itu. Iya. Terus aturannya juga memang jelas. Kalau ini takut dipindah tangankan. Tapi itu dari seluruh anggota kelompok kita rata-rata arealnya sudah ditanemin, nggak ada yang kosong. Nggak ada. Hanya mungkin belum efektif ya tanamannya. Ya. Yang 3 tajuk itu tadi ya. Yang masih kurang apa? Di mananya? Kalau masih kurang itu di tajuk tingginya. Oh, tajuk tingginya. Kayak ini nih ya. Ya. Kita lihat ini tanam apa ini? Kalau ini tanam kelapa ini, Pak. Kelapa apa? Kelapa hibrida. Oh, ini tajuk hibrida. rendah ini, Pak. Okay. Kalau tajuk tingginya kemiri ini. Terus yang tanaman bisa dipanen bulanan ada? Yang kita ada. Apa? Kayak cabai itu di atas. Oke. Terus ya ada pisang? juga pisang. Terus ada juga apa namanya jahe itu. Itu rata-rata kelompok ada itu tanaman itu yang bisa dipanen bulanannya. Ada, Pak. Karena kan untuk kebutuhan sehari-hari kelompok itu menanam pisang, cabai sama jahe itu. Paling banyak tanaman apa yang dikelola di sini, yang dibudidayakan di sini? Dominan ya, Pak ya. Paling dominan kopi. Kopi sama kemiri, Pak. Kopi sama kemiri. Terus sekarang ini menyusul lagi pinang. Bagus itu panennya. Bagus. Okay. Kalau kemiri kan setahun 2 kali. Terus yang kedua, kalau kopi kan setahun sekali. Iya. Kalau pisang kan memang untuk bulanan. Nah, sekarang ini banyak yang barusan beralih, yaitu tadi kayak seperti pala tadi yang alhamdulillah dapat bantuan dari Perum Antara kan. Itu setahun 2 kali buah, Pak. Hasilnya juga yang sudah nanam ya, yang sudah nanam bagus. Jualnya kemana? Jualnya ada pengumpulnya. Oh, ada yang datang. Dan itu menguntungkan. Menguntungkan. Hamanya juga dikit. Hamanya ya masih bisa hampir nggak ada hamanya kalau pala itu, Pak. Mantap. Pala manggis itu hampir nggak ada hamanya. Ada ya namanya binatang ya, Pak. Binatang hutan ya wajar lah ya. Itu juga tidak tidak merugikan kami kan. Berarti prospeknya bagus nih ya. Prospeknya bagus ke depan. Nah, terus ada nggak pihak luar yang suka ganggu ke sini, misalnya bukan anggota kelompok yang tiba-tiba nebang, ngambil hasil hutannya semau-maunya, ada nggak yang masuk ke sini yang orang dari bukan anggota kelompok? Nggak ada, Pak, karena kan memang kita dijaga ya. Iya, kita jaga. Gimana yang jaganya itu? Ya kita menjaga sama kelompok, apapun misalnya ada kayu yang rubuh tidak bisa dimanfaatkan karena kita kan memenuhi unsur kan. Iya. Walaupun kayu itu sudah tidak digunakan seperti kayu duren, adapun kayu
sono keling yang rubuh itu kita singkirkan aja Pak, nggak boleh dimanfaatkan. Jadi itu memang benar-benar ya, tidak Iya. boleh menebang dan tidak boleh memanfaatkan hasil kayunya itu ya. Iya. Walaupun diurus izinnya nggak bisa juga. Nggak tetap. bisa Pak. Sono keling? Sono keling juga tidak bisa. Kan ini dulu area di sekitar sini setahu saya dulu awalnya kan Sono keling. sono keling ya. Iya, Masih ada sono keling di sini. masih Pak. Masih banyak lah kita jaga. Ya kalau sono keling. tanaman hutannya apa? Yang selain tanaman buah, tanaman hutan apa yang dominan di sini? Yang dominannya tangkil sama alpukat Pak. Kalau damar nggak cocok sini. Kalau damar nggak cocok. Di sini ini karet juga. Nggak cocok juga. Cocok sih Oh, karet. cocok. Nah, cuman Ada kan juga? Ada dominannya. Hasilnya bagus yang sudah tanam. Hasilnya ya lumayan lah Pak, cuman kan harga. Iya. Masalah harga. Jadi ke depan apa nih, Mas RC Gianto? Apa yang diharapkan dari anggota kelompok di sini untuk ke depan? Perlu dukungan dari mana saja? Kemudian apa yang diharapkan sehingga nanti tadi cerita-ceritanya tadi kan bagus sebetulnya kan, kalau ada support dari pemerintah atau swasta atau LSM atau media massa kayak Antara gitu. Apa aja yang diharapkan anggota kelompok di sini? Harapan kami sih sebagai kelompok mengharapkan ya seperti Antara mengawal proses perizinan kami. Yang kedua ya membantu mensejahterakan masyarakat. Iya. Dengan adanya media massa meliput di daerah sekitar Sumber Agung yang utama warga Sumber Agung memang terkenal sama pariwisatanya Pak. Iya, betul. Terus juga terkenal dengan wisata jalan sehat pagi. Iya. Nah, kalau dengan adanya media massa Antara mendorong membantu. Nah, di situ kan ada nilai-nilai plusnya seperti kopi kan. Warga asing itu warga luar dari Bandar Lampung tahu oh ini kopi, terus dapat ngasih solusi biar harganya naik gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Mas RC, di obrolan kita pagi ini bersama saya yang harus jadi host dadakan ini ya, Budi Santoso Budiman yang juga redaktur di kantor Berita Antara, tapi saya juga aktif di beberapa LSM, Mas. Iya. RC, nanti mungkin bisa kita diskusikan dengan teman-teman di jaringan untuk selain Antara, apakah bisa teman-teman membantu, termasuk nanti kita endorse ke Dinas Kehutanan sama Tahurawan Abdul Rahman untuk mengawal, membantu, mendorong dan mengawal sama-sama ya. Pertanyaan terakhir, selain budidaya tanaman yang tadi dibilang potensi pariwisata itu, apakah anggota kelompok di sini juga sudah mengembangkan atau akan mengembangkan potensi pariwisata di sini yang berwawasan lingkungan? Sudah, alhamdulillah sudah, kita mempunyai Pokdarwis. Yang ada berapa Pokdarwis? Cuman satu Pak. Apa yang dijual apa itu? Satu air nira, yang kedua wisata batu lapis. Di mana tuh batu lapis, di mana tuh? Di bawah sini Pak. Oh, nggak jauh. Nggak jauh. Apa keunikannya? Keunikannya karena dia terbentuk dari alam, batunya berlapis-lapis. Nah, kalau memang pas lagi ada air itu sejuk banget Pak. Terus apa lagi yang daya tarik di sini yang bisa orang datang, ekoturismenya? Yang itu view-nya Pak, laut. Iya, kita lihat ya, di belakangnya kelihatan laut itu ya, iya. Di sebelah sana ya. Itu wilayah mana itu? Itu daerah Panjang Pak, Teluk. Kalau malam di sini? Kalau malam itu makanya jadi daya tarik itu ngelihat lampu sama pemandangan laut itu Pak. Tapi gangguan satwa liar nggak ada lagi sini? Nggak ada. Paling burung ya? Burung sama babi paling. Oke. Tapi nggak terlalu yang binatang buas nggak ada lagi ya? Nggak ada. Harimau atau apa gitu nggak ada lagi udah? Ada juga kayak beruang Pak, cuman nggak masih ganggu. ada. Tapi di atas ya? Di atas. Beruang madu juga, ya? Beruang madu sama beruang biasa itu. Cuman nggak ganggu dia. Yang penting kita nggak ganggu. Oh, deket-deket sini ada? Iya. Nah, kalau budidaya madu ada nggak di sini? Kemarin itu ada Pak budidaya madu, cuman dia ngambil sarang dipindah ke rumah. Jadi belum kita bikin sendiri ya, Belum. tapi masih ngambil di hutannya ya? Hutan, ngambil di hutan aja. Tapi ada? Ada. Yang bikin sendiri belum ada? Belum ada. Ya, kita hari ini, pagi ini sudah berdialog dengan Mas RC Gianto, Ketua Kelompok Tani Hutan Sukawera di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.
Tapi areal kelolanya ini kalau menurut Mas Ersigianto lebih dekat ke Kabupaten Pesawaran, ya. Kabupaten Pesawaran. Bahkan mungkin sebagian kelompoknya wilayahnya di Pesawaran semua. Apa ada berbagi? Ada yang di Bandar Lampung juga? Ya kalau untuk wilayahnya memang Pesawaran semua sih Pak. Sudah masuk Pesawaran. Ada juga dikit yang masuk Bandar Lampung. Ya, para pemirsa semuanya yang biasa mendengarkan podcast Kantor Berita Antara Lampung, saya kira obrolan kami berdua pagi ini mudah-mudahan berguna, bermanfaat, terutama untuk bagaimana masyarakat sekitar terlibat dalam pengelolaan areal konservasi Taman Hutan Rayawan Abdul Rahman ini yang menjadi sumber air Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Masyarakat ikut menjaga di atas sehingga sumber airnya tetap lestari, bisa dimanfaatkan warga kota. Tapi masyarakat yang mengelola juga mendapat manfaat. Betul. Dari kelola itu dengan menjaga lingkungan di sekitarnya. Mari sama-sama kita dukung upaya ini, ya Mas Ersi ya. Nanti Pak, kita akan terus berkomunikasi. Mudah-mudahan 1-2 tahun lagi kita ketemu sudah menjadi lebih baik lagi. Perizinan sudah turun nih Mas ya. Sehingga menjadi lebih sejahtera dan lebih kuat lagi. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Disitulah peran media massa termasuk Kantor Berita Antara untuk mendorong ini menjadi lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Makasih Mas Ersi. Sampai ketemu lagi.